Apakah benar Wisnu dalam konstruksi peradaban Nusantara hanyalah hasil adopsi dari teologi India, sebagaimana lazim diasumsikan dalam narasi arus utama? Jawaban akademik yang tegas justru menunjukkan sebaliknya. Tidak. Dalam perspektif filologi dan arkeologi kritis, Wisnu di Nusantara tampil sebagai entitas mandiri yang secara konseptual, terminologis, dan praksis berbeda dari konstruksi teologis India. Nusantara tidak sekadar menerima, melainkan mentransformasikan. Bahkan terdapat indikasi kuat bahwa sebagian akar konseptual yang berkembang di India justru memiliki resonansi awal di kawasan ini. Dengan demikian, tesis Indianisasi menjadi problematis dan perlu ditinjau ulang secara metodologis. Jika tradisi India memperlihatkan kecenderungan fragmentasi politeistik sektarian, di mana Wisnu, Siwa, dan Brahma sering ditempatkan dalam relasi kompetitif, maka apakah pola serupa terjadi di Nusantara? Fakta tekstual menunjukkan tidak. Naskah-naskah lontar seperti Tantu Panggelaran, Kora Wasrama, dan Jenana Siddhanta secara konsisten menempatkan Wisnu bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri dalam rivalitas ilahi, melainkan sebagai manifestasi dari Sang Hyang Urip, zat hidup yang imanen dan meresap, terutama dalam elemen cair air. Di sini muncul pertanyaan kunci. Dari mana asal konsep Sang Hyang? Secara linguistik, istilah ini tidak berakar dalam Sanskerta, melainkan merupakan prototipe ketuhanan lokal Nusantara yang merujuk pada zat tunggal yang absolut dan imanen. Ini menandakan bahwa monoteisme Nusantara bukan derivasi, melainkan konstruksi asli yang telah mapan sebelum interaksi intensif dengan tradisi luar. Apakah klaim kemandirian ini juga tercermin dalam bukti arkeologis? Jawabannya, ya, secara jelas dan terukur. Kompleks Candi Prambanan yang ditegaskan dalam prasasti Shivagra 856 Masehi sebagai rumah Siwa justru tidak menunjukkan eksklusivitas sektarian sebagaimana kuil-kuil di India Selatan. Sebaliknya, Prambanan menghadirkan Wisnu, Brahma, dan Siwa dalam satu mandala terpadu sebagai ekspresi dari satu esensi tunggal, Eka Tattva. Mengapa Wisnu ditempatkan di sisi utara? Secara kosmologis, ini berkaitan dengan Wisnu Nusantara identik dengan Wisnu India. Secara akademik, jawabannya tegas. Tidak. Wisnu Nusantara adalah entitas urip yang dikonstruksi seperti sistem kuncian batu, interlocking, dan pola mancapat pada Candi Perwara, menunjukkan adanya teknologi arsitektural dan filosofi ruang yang berkembang independen. Prinsip Tanhana Dharma Manggarwa dalam Kakawin Sutta Soma semakin menegaskan, tidak ada dualitas dalam ketuhanan. Segala manifestasi adalah satu dalam Sang Hyang Tunggal. Lalu apakah seni relief hanya sekadar menyalin narasi India? Analisis organologi relief Krishnayana di Candi Wisnu membantah asumsi tersebut. Instrumen yang tergambar, kendang asimetris, suling bambu, serta metalofon seperti saron dan kemanak perunggu, merupakan artefak khas Nusantara tanpa padanan langsung di India. Ini bukan imitasi, melainkan translasi kreatif. Narasi universal diterjemahkan ke dalam konteks lokal yang telah memiliki sistem musikal dan teknologi metallurgi maju. Representasi flora, fauna, serta arsitektur rumah panggung endemik semakin menguatkan bahwa isi naratif tersebut adalah refleksi realitas antropologis Nusantara, bukan reproduksi budaya asing. Bagaimana implikasi teologis dari seluruh konstruksi ini? Puncaknya tampak dalam konsep Manitis, di mana substansi ketuhanan menyatu dengan tubuh penguasa untuk melegitimasi kedaulatan atas sumber daya vital, khususnya air sebagai amarta, air kehidupan. Dalam kerangka ini, Wisnu bukan sekadar dewa pelindung, melainkan simbol kedaulatan ekologis dan agraris, sebuah filsafat yang lahir dari observasi mendalam terhadap siklus alam. Maka, apakah Wisnu Nusantara identik dengan Wisnu India? Secara akademik, jawabannya tegas. Tidak. Wisnu Nusantara adalah entitas urip yang dikonstruksi melalui sintesis teknologi, kosmologi, dan monoteisme lokal yang orisinal. Dengan demikian, sudah saatnya kita merekonstruksi cara pandang terhadap sejarah intelektual Nusantara, bukan sebagai wilayah pinggiran yang pasif menerima pengaruh, tetapi sebagai pusat produksi makna yang aktif, kreatif, dan mandiri. Kesadaran ini bukan sekadar wacana, melainkan tanggung jawab ilmiah.
Oleh karena itu, mari kita dorong penelitian lintas disiplin yang lebih kritis, memperkuat kajian naskah dan arkeologi lokal, serta